cerita tentang perjalanan Dewa 19. Oh ya. Yang pertama perlu dijelaskan lagi bahwa 30 tahun itu adalah usia berkarir di dunia profesional. Jadi 30 tahun itu adalah ditandai sejak single Kangen keluar, bukan usia bandnya ya. Kalau Dewa 19 itu usia bandnya udah 35 tahun, berdiri sejak 1987. Jadi 30 tahun adalah usia karir, ditandai dengan single Dewa pertama kali keluar tahun 1992. Tapi bandnya sendiri sudah ada semenjak 1987. Nah, waktu kita jumpa pers di sini, waktu itu belum ada Elo, belum ada Firza ya? Enggak ikut ya, ini ya? Ya waktu itu cuma saya saja yang berencana untuk mengadakan tour, dan alhamdulillah rencana itu terrealisasi meskipun baru 13 kota Pak ya. 13 kota yang sudah confirm, akan to be confirm kota lainnya berikutnya di minggu depan habis lebaran mungkin ya. Kita akan terus update kepada rekan-rekan media, dan menurut saya 30 tahun ini wajib dirayakan karena tidak mudah, khususnya saya sama Andra di sini ya, yang benar-benar 30 tahun. Kalau sama Yuke udah 10 tahun ya. Sama Yuke udah 20 dari 2000. Iya, 20 tahun. Sama Yuke udah 20 tahun. Gila, udah lama juga deh. Jadi sama Yuke sebagai pemain bass di Dewa 19 udah 20 tahun bersama kita, dan Agung Yuda Asmara sudah menjadi drummer Dewa sejak 2007, 15 tahun berarti ya. 15 tahun. Jadi Agung Yuda Asmara ini adalah drummer terlama di Dewa 19. Tepuk tangan dong. Paling lama prestasinya. Yang lain nggak ada yang lebih dari 5 tahun yang lainnya. Tio 6 tahun lah, Tio 6 tahun. Jadi perjalanannya selama 30 tahun, ganti-ganti pemain. Nah, drummer udah ganti dua kali, ini yang ketiga ya. Drummer pertama kita adalah Wawan Juniarso, drummer kedua Wong Aksan, drummer ketiga Tio Nugros, yang keempat sekarang yang paling lama Agung Yuda Asmara. Nggak tahu kenapa, mungkin nggak ada yang lain Andra ya, adanya yang ini aja ya udah. Lalu Yuke juga cukup lama, ternyata udah 20 tahun, tidak disangka-sangka udah 20 tahun juga bersama kita. Dan sama perjalanan itu Ari Raso resign tahun 95, mau resign dan akhirnya resign beneran tahun 98, 99 diganti Once. Dan sebenarnya kalau Ari Lasso tidak sakit, sebenarnya Ari Lasso juga bagian daripada tour 30 kota ini gitu. Karena Ari Lasso itu dari awal kan, jadi personil awal itu yang sampai 30 tahun itu saya sama Andra di Dewa 30 tahun, Ari Lasso keluar 98 ya nggak 30 tahun, tapi dia harusnya berhak merasakan rasanya 30 tahun bermusik ya, berkarir di bidang musik, meskipun Ari Lasso hanya dari tahun 92 sampai tahun 98. Cukup sebentar ya ternyata ya, cuma 6 tahun dari Lasso itu, tapi dampaknya begitu luas. Jadi setelah itu seiring dengan berjalannya waktu kita featuringan sama
sama Firza tahun 2021. Terus ternyata nggak sengaja juga ada Elo. Kalau ditanya soal perekrutan, sebenarnya ini emang Dewa sedang membutuhkan line up ya. Dewa sedang membutuhkan vokal-vokal. Kalau bahasanya fans itu adalah striker. Jadi saya sebagai playmaker, kita pakai strategi 4-2-2, 2 di depan Firza sama Elo. Andra apa ya, playmaker juga ya? Dia pelatih kan. Andra sama saya playmaker gantian. Di bagian back ada Agung kiper. Backnya juga cukup lama dia ada jadi back gitu. Jadi kebetulan ada striker baru, dan kebetulan memang dulu mungkin nggak ada kanal YouTube ya, sekarang ada channel YouTube. Sekarang segala sesuatu itu apa yang dimau fans itu kita bisa langsung mengakses di dalam YouTube, di komen-komen itu. Dan termasuk perekrutan Firza dan Elo untuk konser ini ya tentunya berdasarkan suara-suara yang ada di komen-komen di YouTube. Begitu kira-kira, setelah 30 tahun ternyata ada YouTube gitu. Wow, ya, luar biasa banget. Terima kasih Mas Dani. Dan selanjutnya kita akan mengundang dari CEO Antara Suara, itu Kak Andri Ferrari Ayu untuk maju ke depan. Dan juga dari ticketnft.com itu VP Muhammad Aryo Adimas dari VP Business Consultant Acquisition. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini akan mengenai konser nih, yang ke-30 tahun Dewa 19. Ini kan sebentar lagi akan diadakan konser. Nah, apa sih yang membedakan konser ini di 30 tahun ini dengan konser-konser sebelumnya, Mas Dani? Sebelumnya sebelum pandemi kita sebenarnya sukses dengan konser tour bintang 5 ya. Tapi karena pandemi konser itu hanya berjalan tiga kota saja. Gitu. Kalau pikir bedanya ya beda. Waktu itu waktu konser bintang 5 itu vokalisnya cuma satu, Once gitu. Dan sekarang tentunya kita mengusung 2 penyanyi itu memang Firza sebagai spesialis Once dan Elo sebagai spesialis Ari Lasso. Meskipun nanti ada beberapa lagu yang mungkin nyanyinya bareng. Dan kebetulan usia kita cukup terpaut jauh. Saya kelahiran 1972, Anda 72, Elo tahun berapa? 83, Firza 90. Jadi ini adalah band yang lintas generasi sebenarnya. Yuko berapa Yuko? Yuko 75 apa 78 ya. Di korting ya. Di gasbon. Perbedaannya ya kayaknya akan banyak penggemar Elo yang nonton, akan banyak penggemar Firza yang nonton juga gitu. Warna baru lah ya. Ya, di samping bapak-bapak juga bisa ngajak anak-anaknya untuk diperkenalkan musik Dewa kepada generasi muda gitu. Biasanya seperti itu yang saya lihat di tahun 2020 kemarin tur terakhir itu gitu. Pasti bakal seru banget nih konser ya. Dan selanjutnya nih pasti banyak juga yang penasaran. Ini nanti di 30 tahun ulang tahun ini akan ada rilis lagu baru nggak ya kira-kira? Oh sudah, rilis lagu sudah. Rilis lagu sudah bersama Elo. Kita udah rilis lagu Juliet. Sudah ada, bisa disaksikan di YouTube. Dan ya udah ada di Spotify, udah ada di mana-mana, udah di platform digital udah ada. Gitu. Jadi kayaknya sih akan dimainkan lah lagu itu. Ya, langsung nanti Langsung dimainkan, ya.
Oke, juga ada pertanyaan. Nanti konser ini kan akan diadakan di 30 kota. Itu di mana aja dan kapan aja, Mas Denny? Ya, yang sekarang yang saya hafal itu 27 Mei di Surabaya. Itu permintaan daripada panitia karena dianggap Surabaya adalah tempat dimulainya Dewa 19. Maka dari itu Surabaya menjadi kota pertama, menjadi gong. Kita akan tampil di sana sebagai band asli Surabaya dan memulai kotanya di Surabaya, menjadi kota pertama. Yang saya ingat itu. Kota kedua, lupa saya. Medan. Oh iya, di Medan. Habis itu ke Medan. Habis itu banyak lah pokoknya. Juni, Juli itu udah ada. Nanti Agustus, September nanti akan kita beritahu lagi. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Untuk pesan dan harapannya untuk para bara Dewa nih di konser 30 tahun Dewa ini gimana pesannya? Ya, pesannya tetap jaga prokes ya. Tetap jaga prokes. Siapa tahu virus corona masih ada, kita kan nggak tahu. Ya kan, mudah-mudahan nggak ada. Tetap jaga prokes. Ada prokesnya ya? Ada ya. Nonton harus di booster. Enggak. Vaksin 1-2. Harus vaksin 2 kali. Ya. Selanjutnya aku punya pertanyaan buat Mas Firza dan Mas Elo. Oke. Siapa dulu? Bareng-bareng boleh? Gak bisa dong, microphone cuma satu. Iya, oke. Nggak ada. Oh ada. Oke, ini mungkin Mas Firza dulu ya. Apa saja yang disiapin untuk konser nanti nih? Untuk konser nanti apa sih persiapannya? Persiapannya puasa. Pasti persiapannya ngafalin lagu ya. Ngafalin lagu karena banyak sekali lagu-lagu Dewa yang mungkin harus dihafalkan dan harus bukan hanya sekedar hafal ya, biar enak dinyanyiin ya, harus bisa dibawakan dengan baik tuh, jadi benar-benar dingertiin gitu. Jadi harus didengerin setiap hari gitu. Itu sih yang dipersiapkan, sama mungkin nanti pasti ada latihan-latihan lagi gitu untuk menuju ke panggungnya kan. Berapa kali kita latihan? Belum tahu juga kita. Iya, jadwalnya kan belum. Nanti mudah-mudahan akan ada jadwal-jadwal untuk latihan sebelum konser Antara gitu. H-1 dan H+1 lah. Iya, semakin dekat semakin baik ya. Habis lebaran. Habis lebaran tuh ya. Latihan terus ya? Latihan. Oke, terima kasih. Kalau kayak lo gimana? Mungkin masalah untuk persiapan ininya juga sih, benar kata Firza, materi-materi yang harus dibawain, dan yang kedua fisik sih, itu harus prima banget supaya kita, karena mau jalan panjang, jadi kita harus sehat dan harus olahraga, gitu. Olahraganya apa? Apa ya? Pokoknya kita bener-bener. Terus juga yang penting kita happy, itu yang paling penting. Karena kalau ngejalaninnya panjang tuh, kalau nggak happy kurang gimana gitu ya. Saya sih pengennya happy terus. Oke, terima kasih. Terus mungkin pada penasaran juga gimana sih perasaannya udah Kak Firza dan Kak Elo jadi bagian dari Dewa 19 tuh, gimana perasaannya? Mungkin penasaran yang lain. Aku dulu berarti ya? Apa? Aku dulu kan? Kak Firza duluan. Kalau bisa ada di keluarga Dewa 19 ya suatu kebanggaan karena memang dari dulu juga saya banyak karya-karya saya pribadi yang terlahir dan terinspirasi dari Dewa 19. Jadi pada saat bisa berada di samping beliau-beliau ya punya rasa hormat yang sangat tinggi gitu, dan terus sebisa mungkin di umur saya sekarang mungkin bahkan sampai beberapa tahun ke depan jangan sampai disia-siakan gitu, tetap dijaga ya, terus ya mudah-mudahan Dewa 19 bisa jalan terus. Gitu. Oke, terima kasih. Kalau Kak Ella gimana? Saya bersyukur karena ini kesempatan yang langka, dan yang kedua saya ngerasa bahwa ini adalah salah satu pengalaman yang baru karena bisa bersama pemain-pemain band yang luar biasa ini. Jadi ini membuat saya akhirnya dituntut untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi lah gitu. Itu sih pengalaman itu yang menurut saya sangat berharga di Dewa 19 ini. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada pertanyaan. Ini nih. Tahu Dewa pertama kali itu kapan, Kak? Dan nomor berapa? Bisa. Tahu Dewa pertama kali ya. Aku masih
SMP aku 13 SMP tahun ya, udah berarti ya? dengerin. SMP lah SMP. Kalau kayak lo, Saya lagu pertama Dewa yang saya tahu itu waktu itu zamannya cukup Siti Nurbaya. cukup Siti Nurbaya. Iya, Oke. itu yang saya ingat karena waktu itu modelnya siapa namanya? Siapa? Bianca Adinegoro. Siapa lah itu? Bianca Adinegoro. Bener toh? Ya. Aku itu Kalau nonton. Bianca Castafiore itu Tintin. Oh iya siap. Itu yang menulis Tintin. Nah jadi itu dong, itu yang pertama. Dan buat aku ya saat itu kan memang band lagi band ya itu yang paling karya yang aku ingat pertama kali. Aku kelas berapa tuh? Tahun berapa? 94. Aku kelas 95. 95. Aku kelas 4 SD. Oke, cukup lama berarti ya. Cukup lama. Juga kelas berapa waktu itu? Udah kuliah itu. Udah lulus. Terima kasih dan selanjutnya Pasca sarjana. untuk buat Mas Dani, untuk pemilihan lagunya seperti apa ya? Tadi kan dibilang versi yang dewasa dibutuhkan oleh Elo dan versi yang dewasa dibutuhkan oleh Firza. Untuk pemilihannya itu seperti apa sih? Dari karakternya kan, kenapa Elo dinyanyikan lagu di versinya dewasa, kenapa sih Firza dibutuhkan? Versi jawaban saya, terima kasih. Yuko bisa jawab nggak Yuko? Jawab dong. Sepertinya suaranya Firza tuh mirip Once, sepertinya kelihatannya. Iya, kelihatannya. Suaranya Elo itu kalau kita merem itu ya kayak Ari Lasso. Nyanyi lagu Aku Milikmu, nyanyi lagu apa? Ya lagu yang versi Ari Lasso tuh nggak jauh-jauh lah dari Ari Lasso. Kira-kira kayak gara-gara itu aja sih sebenarnya. Setiap kotanya itu lagunya sama atau Setiap kota dari 30 lagu itu kita coba mungkin 5 kota sama dulu. 5 kota sama, 5 kota berikutnya mungkin ada perbedaan. Karena memang dari hitsnya Dewa tuh banyak banget ternyata. Begitu kita susun 30 lagu, ada beberapa lagu yang nggak masuk gitu. Lagunya hitsnya banyak banget. Ada 60 lah kira-kira gitu. Maksudnya yang hits di kalangan baladewa ya, bukan di kalangan masyarakat pada umumnya gitu. Terima kasih Mas Dani. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada kita foto session langsung pulang semua. Mungkin lebih ke kapasitas tiket yang dijual setiap. Apakah ada pembatasan ya? Ya benar. Maksudnya setiap tempat itu ada berapa kapasitas maksimalnya? Kapasitas maksimal untuk konser. Iya, kita pasti lah ya. Kita kan di masa pandemi ini, meskipun bikin konser offline, pasti kita juga memperhatikan terkait dengan hal protokol gitu. Jadi memang kita sudah memilih beberapa tempat yang memiliki space cukup besar, dan nantinya memang ketika tadi udah dijelasin, kita ada beberapa tipe tiket gitu. Yang pertama adalah Baladewa 30 terbaik, kemudian VIP dan juga festival. Nah di situ nanti ada seating area yang pastinya itu juga akan kita sesuaikan lah dengan kondisi saat ini. Cuman kapasitas maksimal ya sebenarnya kita assume adalah di 1.500 sampai 2.000 orang. Baladewa bisa menonton langsung untuk konser ini. Gitu. Di setiap tempatnya ya? Di setiap kotanya, betul. Oke, ada lagi? Oke. Tadi Ini Mbak Eva ya? Eva dari Video.com. Aku mau tanya, tadi Pak De bilang mengatakan bahwa dari 5 provinsi yang akan konser tadi adalah Surabaya yang pertama merupakan daerah di mana tempat lahirnya 5 kota apa 5 provinsi? 5 kota ini. Kenapa 13 kota atau kita? 13 kota. 13 kota. Nah, 13 Iya. kota itu mungkin Baru 13 kota yang keluar izinnya. Oh, oke. Itu punya cerita masing-masing seperti apa sih Pak De? Mungkin salah satunya saja dari 5 ini. Makasih. 5. Oh, yang sekarang yang udah ada tanggalnya ya. Oke. Yang udah ada tanggalnya itu ya Surabaya pasti karena ceritanya banyak Surabaya. Nomor satunya karena kita lahir di sana. Terus nomor 2-nya
Sebenarnya Surabaya kita udah manggung kemarin tahun 2020 dan cukup sukses ya. Surabaya waktu tur bintang 5 ya. Makanya kalau misalnya ditanya, yang terakhir itu kita tur bintang 5 3 kota itu terhenti karena pandemi, itu hanya memainkan lagu-lagu album bintang 5. Nah, jadi sekarang ini 30 tahun itu kita jamin kita memainkan lagu dari album pertama sampai yang terakhir rata. Jadi tidak ada satu album pun yang tidak ada satu album pun yang kita tidak mainkan. Jadi biasanya itu kalau kita konser biasa itu kadang-kadang ada album pertama yang nggak dimainin, atau album kedua yang nggak dimainin gitu ya, atau album ketiga yang nggak dimainin, atau album keempat yang nggak dimainin. Ini semua kita pastikan semua album kita mainkan untuk memperingati 30 tahun ini. Bahkan dari lagu-lagu yang tidak terkenal dari album ke-1, ke-2 itu pun akan kita mainkan untuk mengenang 30 tahun itu gitu. Kalau Surabaya ya ceritanya ya itu tadi, karena itu kota awal kita. Kalau Medan mungkin kotanya Firza. Kalau kotanya Elo apa Jakarta ya? Ambon sih gue. Oh Ambon ya. Akan ada Ambon nanti. Amin. Gimana terjawab? Oke. Ambon Belande. Oke, selanjutnya aku mau bertanya ke Mas Dimas. Mas Dimas, ini tiketnya bisa mulai dibeli kapan ya? Oke, tiket akan mulai bisa dibeli itu tanggal 25 April. Tiket NFT.com sebagai tempat membelinya. Nah, tapi kita ada sedikit kejutan di sini untuk seluruh teman-teman wartawan yang hadir di sini. Kita minta teman-teman segera untuk register dulu buat account di tiket NFT.com, karena kita akan prepare semacam NFT pass untuk wartawan, yang berarti juga bisa tabungan paket buat nanti nonton konsernya gitu. Jadi nanti silakan buka tiket NFT.com dan register di sana. Nanti secara data kami akan cek. Tapi untuk menjawab yang tadi, tanggal 25 April sudah bisa dibeli. Ya, tanggal 25 April ya, jadi bisa dibeli. Oke, mungkin ada lagi tambahan? Oke. Perkenalkan, saya Inka dari Detik.com. Saya bertanya soal perizinan dari konser ini kan, karena melihat beberapa belakangan ini konser-konser banyak yang dibatalkan karena soal perizinan dari pemerintah daerah sendiri. Mungkin untuk konser di lokal ini seperti apa? Terima kasih. Ya, thank you untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang mungkin kemarin sebelum Lebaran ya, sebelum Lebaran ini lah ya, bulan-bulan awal tahun ini, itu kan banyak mulai muncul nih konser-konser offline gitu. Tapi memang di beberapa daerah itu mempunyai regulasi sendiri. Jadi nggak semua daerah itu sudah diperbolehkan membuat event offline dengan skala besar. Nah, tapi kemarin dengan adanya beberapa event yang sudah berjalan di beberapa kota dan event tersebut itu sudah berskala cukup besar lah ya dari pemerintahan. Setelah Lebaran ini itu sebenarnya kita sudah mulai menerapkan yang namanya benar-benar new normal gitu. Jadi kalau teman-teman media tahu, banyak juga yang sudah announce event-event lainnya yang untuk event offline berskala besar, dan kita sekarang juga sudah proses untuk perizinan di kota-kota tersebut, dan so far semoga tidak ada kenaikan kasus lagi sehingga nanti ketika 27 Mei ke belakang itu semua sudah bisa berjalan dengan normal. Amin. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi mungkin? Oke. Kalau saya bisa dari Divan.id, pertanyaan soal tiket, harga tiketnya dijual di angka berapa? Sama kan tiap kota kadang-kadang daya belinya beda ya, itu ada perbedaan ya masing-masing. Yang general price-nya. Oke, general price-nya harusnya sudah nggak ada perubahan lagi, insya Allah ya. Itu untuk Baladewa 30 terbaik, which is yang paling spesial itu ada di angka 5 juta. Tapi untuk yang VIP itu ada di angka 2 juta, dan untuk yang festival itu ada di angka 500.000. Nah, tapi ingat seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yang 2 juta dan 500.000 pun berkesempatan untuk mendapatkan raffle, or saya mungkin sebut door prize, untuk bisa mendapatkan fasilitas Baladewa 30 terbaik. Mereka tetap mendapatkan kesempatan itu. Tapi kalau mau pasti dapatnya, ya beli yang Baladewa 30 terbaik. Menandakan kalian memang Baladewa 100%.
Oke, terima kasih. Oke, mungkin dari Mas Dani dan teman-teman Dewa 19 lainnya ada tambahan lagi? Ada yang mau disampaikan? Enggak. Nah, udah cukup. Mungkin kita bisa foto bersama ya? Ya, ya. Nggak harus lagu baru brand new ya. Kita nggak tahu juga sih, siapa tahu ada lagu brand new, nggak tahu juga sih. Lihat-lihat nanti lah situasi. Firza juga udah ngarang lagu juga. Firza udah ngarang lagu baru, katanya kayak Dewa 19, saya belum dengar. Oh iya, saya lupa ya. Itu prosedurnya diserahin ke Andra dulu. Kalau udah, ya pokoknya kalau Andra oke, gua oke. Aku nunggu dari Yoga. Untuk beberapa bulan yang lalu kan sempat bilang katanya mau ada tour 30 kota termasuk di Singapura sama Malaysia. Ya. Terus ini seperti apa? Justru malah ini masuk malah Turki, udah masuk. Sekitar bulan Oktober. Persiapannya untuk ke Turki sendiri gimana, Om? Ya persiapannya ya apa? Olahraga, Ya jelas. ngurangin kalori, ngurangin makan nasi. Alhamdulillah saya udah dua bulan ini makan nasi merah terus. Firza apalagi udah nggak makan nasi sama sekali, lihat badannya kurus kering gini. Ini salah satu bentuk persiapan lah. Kurangi kolesterol, Perbanyak makan sate. tanpa nasi. Kalau untuk perizinan dan sebagainya, Turkinya seperti apa? Apa? Perizinan untuk konser Turkinya sendiri? Ya insya Allah sih aman lah. Mudah-mudahan ya. Kelihatannya sih aman. Mohon doa lah supaya perizinannya aman. Ade, mungkin Dewa udah 30 tahun berkarir di Batika Musik. Untuk ke 30 tahun ini apa sih yang membedakan selain merekrut vokalis baru Elo sama Firza? Kalau yang membedakan sih mungkin gini. Kalau dulu-dulu tuh yang nonton mungkin satu generasi. Sekarang ini tahun 2020 kemarin waktu kita manggung itu, waktu kita tur terakhir 3 kota dan terhenti karena pandemi, itu kita ngelihat Dewa tuh udah mulai ditonton sama 2 generasi. Jadi ayah bunda sama anak-anaknya sama-sama bisa menikmati Dewa 19. Apalagi dengan kehadiran sosok Elo dan Firza, saya rasa sih lebih bisa menjadi band yang ditonton oleh 2 generasi. Bakal ada merubah ini nggak sih dari musik, segi musik? Enggak. Kita paling agak kurang suka mengubah aransemen. Karena merubah aransemen itu bisa menghilangkan kenangan. Bukan karena kita malas, memang kita nggak mau gitu. Tapi kalau perbaiki sound, perbaiki yang lain-lain itu kita pasti perbaiki itu. Buat Mas Elo sama Mas Firza mungkin dikait-kaitkan dengan sosok vokalis Dewa yang kemarin-kemarin gimana sih pertimbangannya atau apa ya, kayak semacam terbebani nggak sih? Ya kalau itu ya itu hal yang wajar sih ya, menurut gue pribadi itu hal yang wajar gitu, karena Dewa pasti tidak akan bisa terlepas dari suara Mas Ari Lasso atau Mas Once gitu, dan sosok mereka juga Dewa tidak akan bisa terlepas dari hal itulah. Jadi kenangan bala Dewa mungkin masih ada di mereka dan kita hanya meneruskan gitu. Ya aku pribadi meneruskan ya itu hal yang wajar lah gitu ya. Jadi nggak menjadi beban yang sampai gimana banget gitu, nggak menjadi beban, cuman menjadi tanggung jawab karena sebelumnya kapasitas Dewa bersama Ari Lasso atau sama Once kan punya high capacity gitu ya, jadi harus bisa setidaknya mendekati gitu, sehingga bisa memuaskan bala Dewa dan bala Dewi gitu. Jadi Mas Once sama Mas Elo kan ngebawain lagu-lagu Dewa yang sebelumnya mungkin kalian udah sering dengar. Ada tantangan sendiri nggak sih buat nanti tuh, kan katanya ngebawain 15 lagu? Bakalan capek sih yang pasti ya. Bakalan menguras tenaga karena kan mereka punya suara tinggi-tinggi ya gitu.
aku sering buat joke gitu sama Mas Andra kalau misalnya ketinggian ada satu gestur yang saya nggak mungkin tunjukin juga di sini, tapi gila tinggi banget gitu. Tapi iya toh, tapi enjoy aja gitu. Terus nyambung pertanyaannya Mas tadi, saya cuma pengen nikmatin setiap menit dan setiap detik, setiap saatnya saya bisa ada di sini sih. Jadi nggak terlalu pengen mikirin yang gimana banget, jalan aja. Ade, ada rasa khawatir nggak sih kan pindah-pindah kota nih, fisik para personil nantinya gitu kan mudah terjangkit sama yang lagi rame nih virus. Menyikapinya seperti apa nih? Menyikapinya ya jangan percaya kalau kena virus gitu aja. Ini ada kayak semacam apa? Vitamin khusus. Ada semacam vitamin khusus, ada mindset khusus juga ada. Nanti panggung tata panggung sendiri tiap kota berbeda nggak satu atau misalnya ada lain atau ada yang berbeda apa di konsep 30 tahun ini dari lighting atau konsep Dewa yang sebelumnya? Saya rasa sih ya mirip-mirip lah, mirip-mirip. Konser di 2020 tuh termasuk sukses. Tidak hanya dari segi penonton, antusiasme penonton, tapi dari segi produksi juga cukup sukses. 3 kota kemarin 2020 sebelum pandemi, saya rasa mungkin itu bisa menjadi acuan daripada promotor untuk bisa mengulangi kesuksesan itu gitu. Oke, nanti ada Mas Ari atau Mas Once bakalan ikut bergabung di berapa kota misalnya, 2 kota kah atau berapa kota? Ada yang udah confirm itu di kota Pekanbaru. Di kota Pekanbaru nanti ada Once. Kalau Mas Ari? Ari rencananya mungkin ada beberapa kota juga. Kalau sehat, beliaunya udah siap. Kalau sama Firja lagu Dewa 19 susah banget dinyanyi. Kalau Once kan ada satu lagu yang sulit banget, kemarin dia sempat datangnya sama Dewa. Kalau untuk kalau sama Firja apa lagu yang sulit? Kalau menurut Once kan itu perempuan paling cantik di negeriku Indonesia. Belum pernah nyanyiin sama mereka berdua. Saya Kirana deh. Liriknya susah tuh dia. Dan ada beberapa part tinggi dan biasanya kan verse, chorus, bridge gitu. Ini nggak ada. Jadi nggak ada. Harus bener-bener harus tahu banget bagiannya di mana, dan liriknya juga ya nggak umum. Itu rada susah sih. Tapi ya bagus, lagunya bagus. Apa ya? Sama nggak boleh ya sama ya? Susah toh. Susah banget. Susah. Karena memang ya itu tadi ya, partnya nggak biasa aja, partnya nggak ngepop lah lagu itu menurutku. Partnya tiba-tiba juga ada overtune juga kan, di tengahnya tuh ada overtune tiba-tiba. Ya bagi vokalis sih aku pribadi susah. Bagi drummer juga. Iya. Suka salah kan? Basis gimana basis? Basis bisa. Salah mulu. Gimana Mas? Ada nggak lagu yang paling sulit di lagu Dewa 19? Kirana. Tuh kan Suka lupa. Oh, yang drummer beda biasanya. Kalau drummer paling susah apa, Mas? Kangen ya? Paling susah. Paling susah kalau pas lupa, susah semua. Pas blank lupa semua. Susah semua. Berarti lagu itu bakalan tidak dibawakan? Atau memang yang bilang siapa? Yang bilang susah. Kita suka tantangan. Oke, nanti akan dibawakan juga. Jelas. Ya itu lagu wajib lah kalau itu. Oh, ini Dewa udah usia 30 tahun, bahkan 35 tahun kan? Iya. Dewanya 30 tahun udah nyanyi lagu Kangen. Nah,
kedepannya Dewa akan melakukan apa lagi sih untuk band, dan apakah ada rencana untuk membuat film dokumenter? Kan banyak tuh band-band yang bikin film dokumenter setelah berkarir berapa lama. Mungkin Dewa ada rencana untuk membuka atau? Kalau yang pasti 23 kan udah tahun politik ya. Saya nggak tahu tuh, belum tahu. Karena kalau tahun ini kan memang tahun ulang tahun Dirgahayu 2022. 2023 tahun politik, apalagi 2024 ya. Ya kita belum tahu nanti kesananya gimana. Cukup? Thank you. Ya. Foto. Teman-teman, ini bakal jadi konser yang sangat spesial banget untuk semua Baladewa. Teman-teman bisa beli tiketnya di tiketnft.com. Kenapa di tiketnft.com? Jadi untuk setiap orang yang akan membeli tiket di sini akan bisa mengkoleksi tiket ini secara digital sebagai kenang-kenangan. Itu satu. Yang kedua, akan ada 3 jenis tiket. Tiket pertama itu khusus untuk Baladewa spesial, di mana kami memberi nama Baladewa 30 terbaik. Di tiket ini dengan range harga yang paling tinggi, teman-teman akan mendapatkan fasilitas paling oke untuk bisa engage dengan member Dewa. Yaitu yang pertama, teman-teman akan mendapatkan kursi spesial, nonton langsung paling dekat dengan panggung utama. Lalu akan mendapatkan merchandise khusus juga. Dan teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan akses backstage, berfoto bersama dengan Dewa, dan juga makan malam bersama Dewa. Untuk kategori tiket kedua adalah tiket VIP atau yang kami sebut dengan Baladewa 30. Di tiket VIP ini, teman-teman akan mendapatkan akses untuk nonton di area VIP dan mendapatkan juga kesempatan untuk raffle fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh Baladewa 30 terbaik dengan hanya membayar dari size tiket VIP. Lalu yang terakhir ada tiket versi festival. Tiket versi festival memang tiket dengan harga paling murah. Tapi jangan khawatir, teman-teman juga tetap mendapatkan kesempatan raffle di mana akan diundi berkesempatan untuk mendapatkan fasilitas full tiket Baladewa 30 terbaik berikut dengan fasilitas-fasilitasnya. Jadi seperti bertemu dengan Dewa, makan malam dengan Dewa, dan juga merchandise dengan Dewa. Dan ini akan menjadi konser yang sangat epic banget untuk kalian para Baladewa. Dan kami tunggu di sana kalian untuk menyimak dan menyaksikan konser terbaik ini.
Oke, buat para baladewa yang udah kangen banget nih nyasiin Dewa secara langsung, kalian bisa langsung nih nanti datang ke konser 30 tahun anniversary Dewa 19 yang akan datang di 5 kota. Kota pertama ada di kota Surabaya, terus kemudian ada di kota Medan, ada di kota Palembang, Makassar, dan juga akan ada di Samarinda. So jangan lewatin, kalian harus nonton karena di sini akan banyak konsep yang spesial yang akan kita sajiin, yaitu 30 tahun anniversary Dewa 19 di 30 kota dengan 30 lagu dan banyak banget 30 special treatment yang akan Antara Suara berikan untuk semua para baladewa.